Hai semua, ketemu lagi bareng saya Iksan. Di video kali ini saya mau coba infoin beberapa hal atau fitur yang bisa kalian manfaatkan dari sistem operasi atau sistem UI yang digunakan oleh Infinix Hot 10s-nya ini. Video ini sengaja saya buat kalian yang mungkin baru beralih brand dari brand lain ke brand Infinix. Dan juga buat kalian yang benar-benar awam banget soal sistem UI-nya dari Infinix Hot 10s ini yang menggunakan sistem UI XOS versi 7.6.0. Dan ya, pastiin kalian tonton video ini sampai habis dan jangan sampai di skip videonya, karena akan ada beberapa hal yang menarik yang bisa kalian dapetin dari sistem UI-nya si Infinix Hot 10s ini. Nah, tapi seperti biasa nih guys, sebelum saya lanjutin ke videonya, saya mau ingetin ke kalian nih, untuk kalian yang suka dengan video unboxing, review, atau tips and trick seperti ini, nggak perlu ragu lagi buat klik tombol subscribe. Dan jangan lupa buat aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update dari channel ini. Jadi kalau udah, yuk kita langsung aja mulai dari yang pertama. Ya, hal pertama yang bisa kamu lakuin untuk memperindah tampilan menu dari smartphone Infinix Hot 10s-nya, kalian bisa menghilangkan menu bagian aplikasi instan ini yang terlihat seperti iklan guys ya. Dan caranya cukup mudah guys, kalian hanya cubit aja di bagian home screen-nya ini, lalu sampai muncul bagian menu seperti ini dan kalian pilih aja menu di pojok kanan ini. Lalu kalian cari yang namanya setelan lain. Kemudian kalian matikan centang hijau yang ada di bagian aplikasi instan ini. Dan kemudian kalian kembali dan lihat sekarang tampilan menunya jadi lebih rapih dan lebih enak aja dilihat ya guys ya. Jadi nggak kayak ada iklannya gitu. Kemudian untuk yang kedua guys, buat kalian yang mungkin belum tahu kalau Infinix Hot 10s ini punya sistem speaker yang sudah bekerja sama dengan DTS Audio System ya guys ya. Dan untuk mengeceknya kalian tinggal pergi ke pengaturan lalu ke suara dan getaran guys. Ya, seperti ini, dan kalian pergi ke bagian paling bawah untuk men-settingnya. Kalian bisa lihat di sini ada penguatan suara, jadi suara dari speaker smartphone Infinix Hot 10s kalian jadi semakin kenceng. Dan defaultnya ini memang sudah aktif guys. Kemudian untuk suara DTS-nya di sini defaultnya itu mode pintar guys. Tapi kalau misalkan kalian mau mengequalizer sendiri atau mengcustom dari hasil keluaran suaranya, kalian bisa hidupkan dengan mengklik tombol yang ada di bagian ini guys. Nah, seperti ini, dan kalian klik aja. Kalian bisa setting sendiri sesuai keinginan kalian. Tapi ya, saya saranin ini nggak perlu kalian setting lagi ya guys ya, karena menurut saya keluaran suara dari Infinix Hot 10s ini udah cukup bagus equalizernya. Ya, kemudian hal yang ketiga adalah mencari tampilan atau menu refresh rate layar dari smartphone Infinix Hot 10s ini. Karena yang kita tahu si Infinix Hot 10s ini juga sudah memiliki fitur 90Hz untuk refresh rate layarnya ya guys ya. Dan caranya juga cukup mudah, kalian tinggal aja pergi ke menu bar yang ada di menu setting ini. Kalian klik, lalu akan muncul menu seperti ini dan cari yang namanya layar dan kecerahan. Kemudian kalian scroll lagi, maka di sini akan tertulis refresh rate layar yang tertulis 90Hz untuk mode defaultnya. Jadi mode defaultnya itu kayak gini ya guys ya. Dan misalnya kalian ingin daya baterai kalian lebih hemat, kalian tinggal aktifin aja yang 60Hz. Atau kalian ingin mengaktifkan mode pintar, jadi menyesuaikan aplikasi yang digunakan, kalian tinggal pilih aja beralih refresh rate otomatis. Jadi menyesuaikan aplikasi yang kalian gunakan. Seandainya kalian buka buat main game, kalian akan mendapatkan optimasi di refresh rate 90Hz nya. Dan misalkan kalian hanya membuka aplikasi WhatsApp, maka mungkin akan diturunkan ke 60Hz. Jadi lebih hemat aja gitu ya guys. Ya, lalu kemudian adalah yang keempat guys, adalah fitur keamanan peringatan pencurian. Dan menurut saya ini adalah fitur yang cukup menarik yang bisa kalian pakai dari si Infinix Hot 10s ini dengan sistem UI-nya. Kalian bisa cari di menu setting lagi guys, kembali ke menu setting yang kayak seperti sebelumnya, lalu kalian scroll ke menu keamanan. Nah, setelah itu kalian scroll lagi yang paling bawah, maka akan terbaca peringatan pencurian seperti ini. Dan kalian aktifin. Nah, sebelumnya itu adalah defaultnya itu ini mati ya guys ya, dan saya kembalikan dulu ya. Ini tuh defaultnya mati seperti ini, dan kalian bisa aktifkan dengan cara ya klik tombol hijau di sini ya guys ya. Setelah nyala, dan kalian bisa aktifkan juga menu earphone dilepaskan ini. Nah, fungsinya seperti apa, saya akan lebih jelaskan biar lebih detail gitu ya guys ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, contoh yang pertama adalah mungkin ketika kalian sedang mengecas smartphone kalian di
di tempat kantor atau di keadaan yang jauh dari kalian kayak gitu ya. Ini contohnya seperti ini, kalian colokkan seperti ini, dia mengecas ya guys ya dalam mode kunci seperti ini, dalam mode kunci atau mode lock screen ya guys ya. Nah, apabila ada yang mencabut bukan dari kalian, maka dia akan mengeluarkan peringatan seperti ini. Nah, cara mematikannya, masukkan aja lock pola kata sandi yang kalian pasang atau kalian gunain, dan seperti ini hasilnya. Dan kemudian untuk earphone dilepaskan itu adalah maksudnya seperti ini. Kembali ke mode kunci, lalu kalian colokkan earphone-nya. Ya, ini jack earphone seperti ini, dan misalkan ini kalian sedang tidur di bis, di perjalanan kayak gitu, kalian memasang headset, tiba-tiba headsetnya kalian terputus, kan kalian lagi tidur pulas, kan kita nggak tahu. Dan ini menurut saya udah cukup berguna banget ya guys ya. Dan cara kerjanya juga sama kayak yang tadi guys. Dan misalkan ini kecabut ya, maka dia akan mengeluarkan peringatan suara yang sama seperti tadi. Dan mematikannya hanya memasukkan sandi keamanan yang kalian sudah pasang di smartphone-nya. Cukup menarik bukan guys? Oke, kemudian yang kelima adalah mode anak guys, dan menurut saya ini adalah mode yang juga cukup berguna buat kalian yang mungkin nggak mau aplikasi pribadi kalian itu tercampur dengan anak ya guys ya. Jadi kadang itu anak tuh kalau minjem smartphone kita sukanya mencet-mencet di bagian menu WhatsApp ya guys ya. Kan pasti pernah lah kalau kalian ngalamin minjemin smartphone kalian ke anak, tiba-tiba ada pesan gitu yang dari teman kalian, ini maksudnya apa gitu. Padahal smartphone-nya lagi dipakai anak kalian. Dan cara mengaktifkannya juga cukup mudah menurut saya guys. Kalian pergi ke menu setting yang di bagian pojok kanan ini seperti yang sebelumnya guys ya, dan kalian cari di sini yang namanya mode anak. Nah, di sini kalian mengaktifkannya cukup dengan mengklik gunakan mode anak ini guys. Dan sebelumnya kalian bisa set aplikasi apa aja yang bisa digunakan di saat masuk ke mode anak. Dan di sini saya contohkan ya guys ya, kita buka aja penggunaan oleh aplikasi di sini untuk melihat penggunaan aplikasi berapa lama yang digunakan oleh anak kalian kayak gitu. Dan untuk aplikasinya kalian bisa taruh di sini ya guys ya. Nah, di sini saya sudah menyetujui beberapa aplikasi yang bisa digunakan dalam mode anak guys, kayak misalkan Chrome, YouTube, dan Mobile Legends Bang Bang. Artinya ada gamenya juga. Dan di sini akan saya tambahkan aplikasi Zoom ya guys ya. Nah, ini saya sudah install aplikasi Zoom, tapi sebelum saya tambahkan saya mau coba kasih lihat kalian gimana tampilan di mode anak guys. Nah, kalau di luar mode anak itu tampilannya normal seperti ini guys ya. Kalau dimasuk ke mode anak tampilannya akan seperti ini. Ya, akan seperti ini guys, dan ini nggak akan bisa keluar atau muncul ke menu yang sebelumnya. Nah, walaupun kalian lock screen, kalian swipe lagi, dan tampilannya tetap kayak gini. Dan untuk logout dari tampilan mode anak ini juga cukup mudah, hanya memasukkan kata sandi yang sudah kalian setting sebelumnya. Saya contohkan cara kerjanya guys ya. Dan misalkan nih kalian minjamkan ke anak kalian membuka YouTube, ini tetap akan tampilannya seperti ini guys, walaupun kalian anak kalian memencet tombol home screen seperti ini. Nah, tampilannya akan tetap seperti ini. Jadi aplikasi kalian itu aman-aman aja ya guys ya, nggak ada yang akan tercampur dengan mode anak ini. Dan lebih enaknya juga ini terkontrol guys ya, penggunaan waktu yang digunakan oleh anak kalian tentunya. Lagi ya, saya akan jelaskan gimana cara menambahkan aplikasi yang ada di dalam mode anak ini. Di sini kan baru ada 3 ya guys ya, dan kita logout dulu. Logout caranya mudah. Nah, kayak gini, masukkan kata sandi yang sudah digunakan, dan ya udah kembali ke mode sebelumnya guys, yang itu mode normal yang bisa kalian gunain yang banyak menu. Dan kembali lagi ke menu mode anaknya guys ya. Sekarang kita coba tambahkan aplikasi Zoom tadi. Nah, kita tambahkan, kita kembali, dan kita masuk lagi ke mode anak. Ya, di sini sudah ada aplikasi Zoom-nya. Jadi benar-benar enak banget ya guys ya. Selain kalian bisa mengontrol aktivitas anak kalian, dan ini nggak mencampuri dengan aplikasi pribadi kalian seperti itu. Tapi ya kekurangannya ini nggak ada shortcut atau jalan pintas buat masuk ke mode anaknya guys ya. Jadi kalian harus selalu mengulangi ke pengaturan setting dan mode anak seperti itu buat masuk ke dalam mode anaknya. Ya, kita lanjut ke fitur yang selanjutnya guys ya, yaitu fitur yang keenam adalah fitur pendorong sosial ya guys ya. Dan fitur pendorong sosial ini hanya aktif di mode WhatsApp aja guys, dan menunya itu ada di menu pengaturan, lalu lanjut ke tambahan fitur, kalian scroll aja ke bawah, dan ada di bagian paling atas ini pendorong sosial. Dan ini hanya berlaku untuk aplikasi WhatsApp aja guys ya.
Di sini ada beberapa hal yang bisa kalian gunain, kayak misalkan mode kilasan. Mode kilasan adalah mode intip buat kalian yang mungkin nggak mau kalian lihat pesannya itu tapi terupdate dari si pengirimnya. Kan biasanya ada centang hijaunya tuh guys, dan kalian kalau gunain ini kalian nggak akan seperti sedang melihat pesan WhatsAppnya. Tapi ini cuman berfungsi untuk pesan-pesan singkat aja ya guys ya. Saya udah coba untuk menggunakan sistem sudah menggunakan dengan pesan yang cukup banyak dan itu nggak muncul di bagian sini. Contohnya kayak gini guys, saya sudah menginstal WhatsApp ya. Kita lihat, saya sempat coba buat ngirim sebanyak ini dan di sini nggak kebaca guys. Dan yang kebaca itu hanya yang singkat-singkat aja kayak gini. Nah, tapi ya lumayan lah buat kalian yang mungkin pengen tahu isi pesannya apa tanpa update dari si pengirimnya seperti itu guys. Dan enaknya ini bukan aplikasi pihak ketiga, jadi ini udah disediain oleh si Infinix ya guys ya. Ini udah cakep banget. Lalu kemudian ada fitur video beauty. Jadi kalau misalkan kalian sedang video call, kalian bisa sesuaikan pencahayaan mungkin. Jadi ya bisa bikin wajah kalian mungkin tambah ganteng atau tambah cantik kayak gitu ya guys ya. Kemudian juga ada sistem rekaman suara dari pendorong sosial ini. Biasanya kalau kita menerima telepon atau menggunakan panggilan lewat aplikasi WhatsApp itu kan nggak ada yang namanya menu rekaman ya guys ya. Tapi sudah disediakan yang akan otomatis muncul tombol perekam suaranya itu ketika kalian gunain waktu melakukan panggilan telepon via WhatsApp seperti itu guys. Dan juga kalian bisa mengerjai teman kalian atau rekan kerja kalian dengan mengaktifkan pengubah suara guys. Jadi misalkan kalian suara perempuan ingin menjadi suara laki-laki, kalian bisa gunain aplikasi ini. Dan ini menurut saya cukup menarik guys, dan cuman ada di sistem XOS nya si Infinix tentunya. Ya, sekarang kita lanjut ke fitur yang ketujuh ya guys, yaitu mode game. Nah, di mode game ini menurut saya cukup unik juga dan menarik ya guys ya. Kalian bisa temukan di menu setting, lalu kalian cari tambahan fitur yang ada saat kalian buka pendorong sosial tadi. Nah, pendorong sosial di atas dan mode game di bawahnya. Kalian klik dan tampilan menunya seperti ini guys. Dan dan mode game ini maksud saya itu berfungsi selain mengoptimalkan aplikasi game kalian bisa gunain untuk memantau kegiatan anak kalian saat bermain game ya guys ya. Jadi di sini sudah disediakan data game, seberapa lama anak kalian menggunakan smartphone ini untuk bermain game, mulai dari data akumulasi per 7 hari sampai ke per harinya guys. Dan di sini ada anti kecanduan game ya guys ya, dan ini benar-benar cocok banget buat kalian yang mau kontrol aktivitas anak kalian saat bermain game. Nah, di sini tadi saya barusan buka game PUBG Mobile dan di sini tertulis 3 menit 55 detik. Dan menurut saya ini juga udah cukup akurat banget sampai ke detik-detiknya guys ya. Oke, menu anti kecanduan game ini juga terintegrasi dengan mode anak tadi ya guys ya, yang kalian bisa kontrol dan juga pantau juga gitu. Nah, tadi saya juga lupa buat ngejelasin, di sini tertulis 2 jam ya guys ya. Ini penggunaan anak kalian saat bermain game di mode anak yang kalian izinkan tentunya. Nah, kalian bisa ubah ini juga sesuai preferensi kalian ya, atau sesuai perizinan kalian. Misalkan kalian merubah ke setengah jam aja, nah caranya juga cukup mudah. Kalian logout dulu, kemudian kalian kembali ke mode anak ya guys ya, bukan mode game. Nah, mode anak tuh ada di menu setting di bagian luar. Di sini ada mode anak dan kalian bisa atur batas waktu penggunaan 1 kali ketika kalian mengizinkan membuka mode anak. Nah, di sini ada 2 jam, 1 jam, 45 menit, 30 menit, 15 menit. Nah, di sini bisa kalian atur sesuai yang kalian mau kayak gitu. Dan ini cukup enak banget ya guys ya, karena datanya lengkap dan juga bisa membuat kalian nggak mencampur dengan aplikasi pribadi kalian kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah fitur smart panel yang ada di bagian kanan sini guys ya. Caranya kalian swipe lalu hold, maka akan tampilannya menu seperti ini. Kalian bisa memunculkannya dengan cara swipe hold dari bagian kanan ke kiri seperti ini, atau dari kiri ke kanan seperti ini guys. Dan ini juga bisa kalian setting sesuai preferensi kalian ya guys ya. Misalkan kalian nggak mau aplikasi-aplikasi yang kayak gini tuh ada di sini, kalian bisa sesuaiin dengan cara klik tombol edit. Nah, kalian bisa tambahin nih, kalian mau menu apa. Tapi kalau yang untuk yang alat tadi itu cuman hanya 4 maksimalnya, tapi kalau untuk yang sebelahnya tadi ya, untuk yang di bagian sini ini maksimal ada 9 guys. Nah, ini caranya juga cukup mudah. Kalian tinggal klik aja yang tombol merah ini, kalian terus kalau misalnya ada aplikasi yang mau diganti, kalian tinggal tambahin aja di menu ini. Nah, caranya cukup kayak gitu aja guys.
Dan ini untuk menghilangkannya juga cukup mudah ya guys ya. Kalian tinggal pergi ke menu setting, misalkan kalian nggak suka dengan tampilan kayak gitu, lalu ke menu tambahan fitur. Di sini juga ada tulisan smart panel di bawah mode game tadi. Nah, cara menonaktifkannya juga cukup mudah. Kalian tinggal klik aja yang lambang hijau di bagian ini, dan akhirnya nggak ada ya guys ya. Untuk mengaktifkan kembali ya tentu saja kalian tinggal klik aja tombol hijaunya lagi. Nah, kayak begitu. Oke, kita lanjut ke fitur yang 9 ya guys ya, yaitu fitur minimize. Nah, fitur minimize itu seperti apa? Dan kalian bisa lihat dari contoh seperti ini guys. Misalnya kalian buka aplikasi YouTube kayak begini dan akan tampilannya menjadi seperti ini guys. Nah, ini saya klik 2 kali di bagian sensor fingerprintnya, maka akan tampil seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian gunain mode full screen dari YouTube-nya, kalian bisa klik kayak gini dan hasilnya kayak gini. Misalkan kalian mau close, tinggal swipe aja ke kiri seperti itu. Dan mengaktifkannya juga cukup mudah ya guys ya. Kalian pergi ke menu setting, ke tambahan fitur, lalu kalian cari yang namanya aplikasi bagian belakang guntur ini guys. Nah, di sini kalian udah dijelasin ya, tuh kalian bisa posisiin secara default dan aplikasi yang didukung. Nah, jadi nggak semua aplikasi juga mensupport ya guys ya. Tapi di sini menariknya PUBG Mobile itu bisa guys. Dan anehnya Mobile Legends justru nggak bisa. Dan ya, cara minimize-nya itu juga cukup mudah, tinggal klik aja bagian sensor belakang dari ini ya guys ya, si Infinix Hot 10S-nya ini sebanyak 2 kali kayak gitu aja. Dan kemudian ada fitur X-Clone ya guys ya. Di X-Clone juga kalian cari di menu setting, lalu ke tambahan fitur, dan kalian cari yang namanya X-Clone ini. Nah, X-Clone ini adalah aplikasi ganda yang bukan dari pihak ketiga ya guys ya. Jadi ini benar-benar yang disediain oleh si Infinix Hot 10S-nya lewat si sistem UI XOS-nya. Dan di sini sudah disediakan 4 buah aplikasi yang bisa kalian gandain ya guys ya. Kalian tinggal pilih aja sesuai preferensi kalian. Dan kemudian yang terakhir nih guys ya, adalah fitur full screen ya guys. Nah, buat kalian yang nggak mau atau nggak suka dengan sistem navigasi yang ada tombolnya kayak gini, kalian bisa hilangkan itu di menu selanjutnya guys ya, yaitu sistem. Ya, kalian buka yang di menu setting yang paling bawah di sistem, lalu kalian cari yang namanya navigasi sistem kayak gini guys. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada navigasi tombol 3 tombol, yang ini adalah sistem defaultnya tuh kayak gini, dan kalian bisa hilangkan juga dengan memilih navigasi gerakan kayak gini guys. Nah, ini seperti navigasi pada umumnya, kalau kita swipe ke kanan itu back, swipe ke kiri dari kiri ke kanan juga back, dan untuk melihat sistem recent apps-nya juga kalian tinggal swipe dan hold ke tengah dari bawah gini guys. Nah, jadi kayak gitu guys. Ya, jadi kayak gitu tadi ya guys ya, beberapa fitur atau hal yang mungkin bisa kalian lakuin saat settingan awal di smartphone Infinix Hot 10S nya kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya guys ya, yang mungkin baru beli smartphone Infinix Hot 10S nya ini. Jadi seperti biasa guys, kalau kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol like-nya, dan kalau kalian gak suka, kalian klik tombol dislike-nya aja. Dan di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.